Ini kok langsung semuanya begini? Bersiap-siap untuk menerima tamu ya Bu ya. Tamunya sudah ada di depan kita sih sebenarnya. Jadi saya mau tanya Mbak Mandari, mau berapa lagi ditambah? Gitu ya? Oke. Tetapi tetap harus mandiri ya Pak Fani ya? Tidak tahu. Gresulo di belakangnya. Lah inilah menjadi. Jadi masyarakatnya mau beli lagi gitu ya? Termasuk saya masalahnya. Setelah pemerintah mengepus untuk mendorong mendaftarkan HKI, bersertifikat HKI, nah itu nanti Ya Sobat Visiting Jogja, saya Marta Sasongko. Kita mau ngobrol bersama dengan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta di Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI. Jadi hari ini kita mau ngobrolin tentang bagaimana dunia aircraft ini tetap didukung ya dengan hak kekayaan intelektual atau HAKI. Jadi kalau HAKI-nya aman, pelaku aircraft-nya nyaman ya. Nah makanya saya bersama dengan 3 narasumber. Ini kok langsung semuanya begini? Bersiap-siap untuk menerima tamu ya Bu ya. Tamunya sudah ada di depan kita sih sebenarnya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentu saja bersama dengan Dinas Pariwisata DIY. Yang sudah hadir adalah Ibu Fitri Diah Wahyuni SEMSI, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata. Bu Fitri, gimana Bu? sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Iya. Ibu kalau lagi nggak santai bisa nunjuk dulu. Karena kita ngobrolnya santai. Iya. Tapi kan maksudnya yang santai obrolannya, tapi serius ketika ngurusin teman-teman di ekonomi kreatif ya Bu. Iya, Oke, baik. Dan kemudian bersama dengan kita juga Mbak Dari, Ibu Andriana Wulandari SE, Ketua Komisi B DPRD DIY. Selamat sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat terus. Selalu terus. Iya. Semangat pokoknya. Semangat, saking semangatnya suaranya sampai habis ya. Mohon dimaafkan hari ini ya. Pokoknya selalu bersuara lantang di mana-mana soalnya. Pasti harusnya. Dan juga mendengarkan mereka kan. Betul. Oke, nah saking semangatnya sampai habis suaranya, tapi hari ini semoga tetap semangat. Efek ya. Dan kemudian ada dari Kanwilkumham. Nah, kalau bicara tentang izin-izinnya, pengurusannya di mana, tentu saja di Kanwilkumham. Ini ada Pak Fani Aldila, SH, Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY. Pak Fani, gimana ini DIY? Kalau sekian waktu yang lalu kan selalu dibilangnya, wah ini orang-orang suruh ngurus HAKI itu agak-agak susah gitu karena takut inilah, takut mahal, takut susah dan seterusnya. Kalau hari ini? Ya, kalau kita melihat secara data statistik, sebenarnya kalau kita melihat kurun waktu 5 tahun ke belakang, angka pendaftaran kekayaan intelektual kita, baik itu merek, hak cipta, ada paten, ada desain industri, ada rahasia dagang, dan lain-lain, itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi kalau kita melihat analoginya, berarti kesadaran masyarakat terkait kekayaan intelektual di daerah istimewa Yogyakarta sebenarnya sudah mulai tumbuh dan mulai diberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok. Jadi memang hampir merata. Tapi artinya kesadaran sudah mulai tinggi sekarang ya, nggak perlu mungkin karena sudah ada contoh-contohnya, berarti followernya akan lebih banyak gitu. Kalau dulu kan masih ragu-ragu karena mana sih buktinya, mana sih contohnya yang sudah dan seterusnya gitu. Kalau sekarang sudah? Iya, mungkin karena tadi masyarakat mungkin skeptik ya, atau skeptis terlihat bagaimana sih, atau mungkin definisi sendiri dari kekayaan intelektual ini mungkin ini jenis makanan apa gitu bagi masyarakat awam. Tapi kalau kita melihat dari hasil komersialisasi yang sudah dilakukan, itu sudah cukup lumayan bagus dan baik dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat khususnya dari sektor ekonomi kreatifnya itu sendiri. Oke. Nah ini yang punya program nih. Ini Dinas Pariwisata ya ngurusin HAKI buat aircraft-nya. Bu, boleh diceritakan seberapa keberpihakannya Dinas Pariwisata nih pada ekonomi kreatif? ekonomi kreatif dan HKI itu berdekatan ya. Karena ekonomi kreatif menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif, pasal 1 disebutkan bahwa ekonomi kreatif merupakan perwujudan dari nilai tambah suatu
kekayaan intelektual dari kreativitas manusia yang bersumber dari berbasis dari budaya dan iptek. Jadi pelaku ekonomi kreatif itu dilindungi haknya. Ekonomi kreatif sendiri ada 17 subsektor ekonomi kreatif. 17 subsektor. Di DIY lengkap semua ada berkembang. Ada kriya, kuliner, fashion, fotografi, musik, film, penerbitan, banyak sekali ya, ada sampai televisi juga. Jadi itu semua dilindungi karena HKI merupakan intellectual property right, yaitu yang timbul dari suatu gagasan pola pikir seseorang atau kreativitas seseorang yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Jadi ini dilindungi sekali. Misalnya penulis kan juga punya hak cipta. Penulis misalnya dulu ada Kita Lupus jadi film, jadi ini itu juga hak cipta. Kemudian di luar negeri ada untuk kemarin ada sampai film juga J.K. Rowling. Kan kita bisa melihat Harry Potter. Itu juga HKI sampai jadi ini ya miliarder dari start dia menulis gitu. Jadi semua itu dilindungi. Ekonomi kreatif itu fotografi juga. Fotografi itu juga bisa ada hak cipta. Bahkan dulu pernah ada juga di Amerika ya, waktu ada Presiden Barack Obama itu pidato, difoto seorang wartawan, kemudian ditaruh di mungkin di medsos di mana ya. Kemudian ada pelaku ekonomi kreatif juga yang buat kaos, di situ fotonya Barack Obama mirip sekali dan menggunakan itu laris. hasil Itu karyanya laris dan laris fotografer. sekali kan. Kemudian wartawannya lihat, loh ini kok mirip, miring-miringnya dari sisi ini kan jebretan saya gitu kan, itu kan ada haknya ya. Kemudian ini komplain ini ya dibanding maju di pengadilan, dimenangkan fotografernya, jadi harus ada izinnya. Jadi itu semua dengan ada HKI untuk melindungi semua pelaku ekonomi kreatif, bahwa dengan adanya HKI dan untuk usahanya juga lebih sustain ya, untuk dari berbagai aspek, baik dari ekonomi, aspek dari hukum, dari ekonomi, itu adalah untuk mengembangkan usahanya, dan dari aspek untuk investasi dan perlindungan aset juga, untuk dari aspek hukumnya untuk strategi pengembangan usaha dan bertahan supaya nanti bisa juga ke depan lebih berkembang ya, karena ada HKI. Jadi dilindungi juga, dan Pemda DIY juga care terhadap pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan HKI-nya untuk merek dagang, ya, bekerjasama dengan Kanwilkumham ya, nanti didaftarkan. Itu free, dan sekarang sudah bergabung Balai Pelayanan HKI dengan Dinas Peta DIY. Dulu di Dinas Perindak, sekarang sudah bergabung, dan itu tiap tahun, tiap bulan ada. Jadi bisa bergabung itu maksudnya di kantor Dinas Pariwisata? Iya, sudah bergabung dengan Dinas Pariwisata. Itu nanti kita memberikan layanan, ada di website, bisa dilihat juga bahwa merek itu harus didaftarkan. Misalnya keripik apa, keripik kentang, keripik ini kan enak. Kemudian ada mereknya, branding kan dia berdaya jual lebih tinggi, jadi ya, dan dilindungi, tidak diklaim orang lain, tidak jadi aman juga usahanya, bisa berkembang dan dilindungi 10 tahun, dan itu free, difasilitasi dari Danais juga. Ini ngomong-ngomong, Bu Fitri juga memberikan kayak dari sosialisasi, kemudian pembinaan juga kepada Ekraf untuk HKI ini, Bu? Iya, kita juga ada sosialisasi. Kemudian sebelum mendaftarkan juga disosialisasikan juga apa harus punya NIB, kemudian ada berKTP DIY, kemudian di syarat-syaratnya apa, nanti kan OSS, kemudian dipandu, terus nanti keluar. Dan dia harus melengkapi juga, dan itu nanti mereka juga lebih mahal ya nanti kalau bisa dijual kan. Kalau ada mereknya kan jadi lebih ini, nanti mereknya lebih dipercaya. Iya, terus kemudian branding, packagingnya. Ya kan kita nggak Dinas Pariwisata aja yang membina untuk pelaku ekraf ya. Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindak nanti udah bagus, diajak pameran keluar negeri sama Dinas Perindak juga. Jadi itu sarang-sarang bersama-sama, jadi semuanya saling ini ya, mengembangkan pelaku ekraf supaya jadi tulang Nah, sasarannya sama sebenarnya, tapi ada beberapa aspek yang mungkin masing-masing dinas atau OPD bisa memberikan angle yang lebih kuat ya. Misalnya contoh kayak oleh-oleh ya, mochi dari Jepang itu kalau di rupiahin 250, isinya cuma 5. Kita mochi banyak sekali kan oleh-oleh. Mochi iya, itu kemasannya bagus sekali. Di sini istilahnya apa ya, bukan mochi ya, apa? Ya, ada kan kita ketan-ketan ya pokoknya ya. Iya, itu kemasannya bagus sekali, dan itu juga jadi berdaya jual tinggi. Kemudian kopi, varietas kopi kita juga banyak di Indonesia ya, kopi.
kopi Toraja, kopi Gayo, kopi mana ya itu. Kalau ada mereknya, tidak ada mereknya, sekilo dijual 60.000. Ada bermerek, kemudian sudah didaftarkan ya, misal itu masuk yang integrasi geografis. IG, itu kesadaran kita ya, kopi-kopi itu juga. Iya, itu untuk melindungi kita. Kalau nggak IG bisa, ada ini, yang nggak bisa. Salak Pondok. Salak Pondok belum ya? Iya, itu masuk IG ya Pak Fani ya. Ya, beliau yang Wah, itu dia. Sebenarnya agak banyak ya. Iya, jadi lengkap ada hak cipta, copyright tadi ya. Jadi mau Mbak Marta nanti di rumah nulis kucingku belang apa nanti terus jadi film ke sini, iya itu hak cipta. Jadi hak cipta saya ya, nanti harus izin saya mau bikin harus kaos memberikan kucingnya di royalti. sini, ya kayak seni rupa, lukisan Van Gogh gitu nanti saya pasang di kaos kan ada. Ya jadi intinya cuan jadi untuk kesejahteraan semua ya masyarakat. Intinya itu. Nah ini yang menarik adalah bagaimana masyarakat sendiri karena tadi sudah disosialisasi. Kalau Mbak Dari mungkin ini kan banyak banget keliling-keliling ke masyarakat ya. Kalau ngelihat mereka yang sudah punya produk, punya usaha yang sebenarnya membutuhkan haki, apakah mereka sudah berkesadaran untuk itu Mbak? Secara umum lah kalau kita melihat masyarakat DIY. Ya, terima kasih Mbak Marta. Jadi gini, ketika kami turun ke bawah, pastinya kita lihat bahwa di DIY ini, Daerah Istimewa Yogyakarta ini sungguh luar biasa ekonomi kreatif di masyarakat. Betul. Tapi memang ini menjadi sebuah keprihatinan sebenarnya juga. Walaupun sudah ada payung hukum ataupun ada fasilitas tapi masih banyak ternyata masyarakat yang belum paham bagaimana mengurus entah misalnya. Kalau saya menguruskan, kalau saya sudah menguruskan badan. Berarti pemahaman tentang pengurusan haki, terus bagaimana kepengurusan, bagaimana mengurus merek dagang dan salah satunya lah. Dan banyak sekali yang tidak tahu sebenarnya ketika dia punya kreativitas sendiri, tapi terus dicontoh oleh orang lain dan justru orang lain yang justru lebih dulu mengurus. Nah ini kan menjadi sebuah, ini mungkin dorongan kita sebagai DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta selalu support kepada warga masyarakat bagaimana kita melalui dinas terkait, bagaimana pendampingan, pengawalan dan pendataan sebenarnya. Betul. Ini yang paling masih menjadi PR juga masalah pendataan. Pelaku-pelaku ekonomi kreatif di daerah Istimewa Yogyakarta itu berapa banyak toh? Terus di bidang kuliner ini mana? Terus di bidang fotografi ataupun bagaimana? Dan itu kan banyak sekali yang belum terdata dengan real di lapangan sehingga sasaran ini mungkin hanya itu aja yang mendapatkan fasilitas itu aja ataupun karena kesadaran masyarakat yang belum tahu bagaimana kalau ternyata ini harus harus diurus perizinannya ini harus terus kemana gitu ya harus kemana dan itu kan ini menjadi dorongan kita sebagai wakil mereka untuk bagaimana program kegiatan dan juga dalam sisi regulasi juga kita sudah buatkan bagaimana Perda nomor 9 tahun 2017 terkait ekonomi kreatif juga salah satunya di situ dan ternyata sudah ada turunannya Pergub 98 kalau nggak salah Pergub terkait haki ini kan sudah ada sehingga ini yang harus disosialisasikan terus menerus oleh dinas terkait. Kalau hari ini Ekraf itu di ranahnya dinas pariwisata, ya bagaimana ini juga salah satu menjadi bagian dari pariwisata. Ini kulinernya, ketika ini kuliner sudah ada perizinannya, ini bagian dari bagaimana share-nya ataupun brandingnya pariwisata ini mendukung juga salah satu menjadi sinergi bersama bagaimana tadi ada fotografi, ada kuliner yang harus dipatenkan, harus di merek dagangnya harus atau produk-produk UMKM yang harus dipatenkan, harus merek dagangnya juga harus dipatenkan. Ini kan juga kolaborasi dengan dinas pariwisata sehingga ketika dinas pariwisata mempromosikan pariwisata DIY, pelaku-pelaku yang mempunyai ekonomi kreatif di daerah Istimewa Yogyakarta juga ikut andil dalam rangka bagaimana mereka menunjang pariwisata di daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Marta. Oke, wah lancar banget ini. Kayaknya sering deh dicurhatin sama pelaku ekraf ya. Nah, ini mungkin balik lagi ke Pak Fani tentang tadi ada 17 sektor subsektor yang bisa atau yang disarankan itu di ekraf yang
punya akses ke haki atau harus mengurus haki. Kalau haki sendiri itu ada berapa jenis sih Pak? Tadi ada mungkin merek, ada mungkin tidak semuanya paham. Saya juga agak bingung. Merek, hak cipta itu apa bedanya tuh? Hak paten? Iya. Jadi kalau kita melihat dari kepemilikan, pertama dari kepemilikan lebih dahulu. HKI ini dibagi menjadi dua, kekayaan intelektual personal yang dimiliki oleh orang per orang maupun badan hukum, atau kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun sekelompok masyarakat. Nah, kalau kita berkenalan dengan kekayaan intelektual personal, mungkin sebenarnya mafhum kita temui sehari-hari. Contoh seperti brand atau merek. Itu kalau dari seluruh tubuh yang kita pakai, mungkin baju, kacamata dan lain-lain, itu kan erat kaitannya dengan sebuah brand tertentu atau merek. Kemudian kita bertemu dengan paten namanya. Paten ini kan lebih arahnya kepada invensi atau temuan teknologi. Kalau kita bicara terkait dengan temuan teknologi, mungkin orang akan berpendapat bahwa wah ini kok agak ribet, kemudian harus membuka komputer dan lain-lain. Padahal seperti yang mungkin kita sudah gunakan dalam sehari-hari, contoh yang mungkin saya sebutkan, tutup botol saja ketika kita buka, klik, atau bahkan ketika kita naik tol, kemudian ada alat seperti taplok lalat itu Bu, yang kita gunakan untuk ini, sebagai wadah itu e-money-nya sendiri, itu adalah sebuah temuan-temuan teknologi sebenarnya yang tanpa kita sadari itu sebenarnya punya manfaat lebih. Berkaitan kemudian nanti ada hak cipta juga. Hak cipta itu tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Fitri, lebih banyak kepada karya-karya seni dan sastra gitu. Nah, ada lagi seperti ada kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh Pemda maupun sekelompok masyarakat. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pengetahuan tradisional. Misal, Jogja ini kan erat kaitannya dengan budaya yang sudah adiluhung namanya ya, sudah berkembang dari ratusan tahun yang lalu. Contoh pembuatan keris. Pembuatan keris, kemudian pembuatan tata sungging wayang. Ini kan sebuah pengetahuan tradisional yang mungkin tidak dimiliki oleh daerah lain, sehingga kita belajar dari kasus-kasus yang terdahulu, Riau Ponorogo yang tiba-tiba diklaim oleh negara tetangga atau negara lain, sehingga HKI ini hadir untuk melakukan pelindungan secara defensif tadi. Kemudian ada ekspresi budaya tradisional, bagaimana kita melihat tari-tarian adat, misal kita turun dari pesawat kemudian disambut dengan tarian-tarian adat di Bandara Yogyakarta International Airport. Itu kan bentuk-bentuk dari ekspresi budaya tradisional yang masuk dalam ranah kekayaan intelektual komunal dan sudah dilakukan sedemikian rupa untuk komersialisasi sehingga memiliki nilai manfaat. Jadi kekayaan intelektual itu yang dikejar adalah pemanfaatan justru dari nilai ekonomi masing-masing ranah tadi. Jadi kalau sadar kemudian untuk mengurus semua tadi mau hak merek, paten, hak cipta itu nantinya juga ada dampak ekonomi gitu maksudnya ya? Ya betul sekali. Jadi justru ketika masyarakat sudah mulai diberikan pemahaman, memiliki kesadaran, kemudian mendaftarkan, tidak berhenti di situ. Karena setelah didaftarkan, masyarakat juga perlu didorong untuk melakukan komersialisasi. Misalkan buku yang sudah ditulis oleh para dosen, oleh para penulis, kemudian perlu dilakukan komersialisasi melalui penerbit. Sehingga buku ini dapat dibaca, dapat dijangkau oleh para pembaca yang ada di wilayah lain. Nah ini adalah intisari dari kekayaan intelektual itu sendiri. Jadi tidak hanya berhenti mangkrak, wah saya sudah mendaftarkan, wah di Jogja angka pendaftarannya sudah tinggi. Namun di sisi lain ada pemanfaatan dari sektor-sektor tadi, khususnya dari sektor ekonomi kreatif tadi. Jangan kemudian berhenti bangga banget ini gelas ciptaan saya loh ini ya, saya sudah daftarkan. Terus gimana? Udah kan keren nih gitu ya. Tidak ada apa-apa. Tadi juga disampaikan Bu Fitri ya bahwa ada dampak ekonomi. Tapi kemudian apakah juga kita tadi Bu Fitri melihat ada kasus-kasus, apakah kemudian itu kasus-kasus itu juga menjadi proses pembelajaran buat kita? Contohnya misalnya tadi seorang fotografer yang memfoto aja gitu, hobi-hobi gitu kan, tapi ternyata foto itu digunakan menjadi sebuah produk dikomersialisasi. Itu kan sebagai salah satu contoh. Apakah juga ini menjadi bagian edukasi nih bagi para pelaku ekraf, Bu? Iya, kita apa yang perlu dicermati nih? Kita sudah memberikan edukasi juga melalui sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya HKI. Silahkan mendaftar. Banyak juga yang udah punya usaha ya, misalnya punya batik, punya ini. Namanya apa Bu? Misalnya kita tanyain, mereka ada nama, belum daftarkan tapi namanya kita searching, sudah ada di DJKI. Itu nggak bisa karena siapa cepat dia dapat. Ya, yang sudah mendaftarkan sudah dilindungi. Misalnya ayam geprek apa,
kemudian kita sama nggak boleh, jadi harus beda merek itu dilindungi selama 10 tahun. Jadi ada aturannya. Jadi silahkan usahanya sama boleh. Misalnya di DIY ini ada kawasan oleh-oleh ya, ayam Kalasan, namanya macam-macam. Kemudian bakpia di Patok, mereknya macam-macam juga. Iya, jadi kemudian ada ingkung juga di kawasan Pajangan gitu ya. Itu juga namanya beda-beda. Sentra ingkung tapi beda-beda merek. Sebelah 200 meter beda lagi. Kemudian batik juga banyak juga di Kulon Progo. Lendah Galur itu setiap berapa titik ya, rumah Batik dekat semua. 500 ya, semua 500 meter ada lagi, itu semua mereknya juga beda-beda. Jadi silakan bersama-sama, jadi saling melindungi. Ada itu untuk melindungi baik konsumen maupun pelaku usaha sendiri. Bu, kalau Iya. melihat yang apa ya, yang bermasalah gitu ya, itu lebih banyak di ranah apa sih, Bu? Di ranah cipta, di ranah merek, Iya atau banyak, di ya paten? banyak. Iya itu misalnya dulu pernah ada misalnya kemasan kita kemasan makanan gitu ya. Kita ngambil dari toko luar negeri, nggak boleh. Misalnya. Oh, bentuknya bagus, Iya, warnanya bagus bagusnya. gitu ya. Kemudian ada misalnya diberi dari Disney atau dari mana tokoh yang komik gitu, itu nggak boleh. Jadi kita pernah juga terus kemudian nggak boleh. Misalnya kayak Walt Disney itu kan menciptakan tikus ya dulu karena produser film, kemudian juga animasi. Dulu waktu kerja lihat tikus, kemudian dia gambar tikus itu kan jadi hak ciptanya dia, jadi kemudian sampai di bonekanya, sampai story-nya, semuanya ya dilindungi. Misalnya saya mau bikin keripik, nanti gambarnya ini nggak boleh juga. Jadi itu kita edukasi juga bahwa itu ada haknya gitu. Dan kita untuk merek, untuk kriya, kuliner, fashion itu juga kita bantu untuk pelaku ekonomi kreatif biar bisa ini ya sustain nanti, karena pariwisata dan ekonomi kreatif tidak bisa dipisahkan juga. Dua sisi mata uang ya. Setiap yang jalan-jalan ke DIY, kemudian habis dari pantai, dari gunung atau dari jalan-jalan di hutan, ya kita kan lengkap semua ada. Pasti pengen beli kulinernya apa di sini kan udah ada mereknya, udah ini ya. Kemudian oleh-oleh, batik apa, kemudian tas, banyak yang dicari juga. Dan itu mereknya ini, ya, pada dicari kan ada mereknya. Itu ada bimbingannya nggak sih, Bu? Saya membayangkan saya jualan apa gitu ya, jualan produk, apalagi tradisional. Iya. Suruh mikir merek itu susah banget, Bu. Ini jenengnya apa? Nanti paling-paling mentok-mentoknya pakai namanya anaknya gitu ya. boleh pakai nama anaknya. Iya. Tapi maksudnya adakah juga kesadaran bermerek itu suatu saat itu akan menjadi tadi brand gitu ya, brand besar, bahkan mungkin internasional, itu seperti itu. Iya. Itu kan bagian baru satu hak merek ya, Bu. Ada nggak sih? Iya, kita selalu menginformasikan bahwa pentingnya merek. Banyak yang udah buat gini aja udah laku, titipin di sini itu nanti. Iya, Bu. Iya, harus ada mereknya, dan nanti mulai malam ini dipikir nanti malam mereknya apa, mau nama apa, mau nama harapannya, Barokah atau apa terserah nanti nama putranya. Tapi siap-siap harus punya second opinion. Nah, misalnya nanti ditolak sama Dirjen HKI ya, nggak boleh karena sudah ada, nggak boleh. Jadi harus ada second opinion, nanti namanya siapa, batik apa. Jadi itu kita siapkan juga bahwa supaya juga gampang dikenal di marketingnya. Nanti bisa lewat digital marketing yang pembelinya tidak hanya dari Jogja saja, nanti dari Jakarta, dari lihat, oh ini di IG-nya ini, oh kok ternyata enak ya, oh yang ini gitu. Jadi di Jogja itu apa yang khasnya, silahkan itu jadi untuk melindungi pelaku usaha juga. Kalau dari Pak Fani nih, apa yang disampaikan Bu Fitri tadi soal merek, ini ada nggak sih, jadi yang sulit kan tadi menggunakan kata yang dikenal oleh banyak orang, itu katanya kan nggak boleh jadi merek. Misalnya apa ya, kata yang biasa kita gunakan sehari-hari gitu. Tapi padahal itu tuh unik gitu, misalnya kata-katanya. Kalau bahasa Jawa apa ya? Gemblung gitu. Atau sehari-hari deh apa, misalnya pagi sore gitu. Itu apakah bisa digunakan, ada aturan seperti apa sih buat merek, Pak? Baik, sebenarnya kalau kita melihat dari undang-undang merek ada beberapa pembatasan. Ada di beberapa pasal yang menyatakan bahwa nama-nama yang terkait dengan jenis barang, misalkan jus, kalau kemudian kita lihat kacamata dan lain-lain, adalah nama-nama barang yang tidak boleh diklaim oleh sepihak. Besok kalau ada orang yang mendaftarkan jus mangga misalkan begitu, ketika satu Indonesia ini akan mendaftarkan jus mangga dan hanya boleh dimiliki oleh orang per orang, maka kan ini menjadi presiden buruk. Nah, undang-undang sudah mengantisipasi bahwa ada kata-kata umum yang tidak boleh dilakukan apabila ini terkait dengan jenis barang tersebut. Contoh, kalau misalkan kita
lihat di pasaran ada salah satu kecap namanya kecap bangau. Padahal itu kan bukan buatan dari daging bangau dan lain-lain. Tapi kata bangau ini kan adalah kata umum. Nah, kata umum ini boleh dipakai sepanjang tidak relevan dengan produknya justru. Jadi kalau misalkan kita jualan daging bangau, kemudian kita namain bangau cap apa gitu kan, nah itu justru nggak boleh karena ada erat kaitannya dengan jenis produk. Nah, masyarakat memang kalau kita melihat pengalaman yang sudah ada, banyak sekali masyarakat di Jogja ini masih menggunakan kata-kata jamak atau kata umum. Pak D, Bu D, Pak Pendek, dan itu amat sangat banyaknya. Ketika kami kerjasama, karena selama ini sebenarnya sudah ada kolaborasi yang apik dari pemerintah daerah, baik di tingkat legislatif, kemudian di kami eksekutif dengan pemerintah daerah, itu sudah ada mekanisme, bahkan ada penandatanganan MOU atau PKS kerjasama di bidang kekayaan intelektual di wilayah DIY dan ditandatangani oleh Pak Gubernur sendiri itu sejak tahun 2019, dan ini sudah ada jalinan kuat masing-masing Pemda kontribusinya seperti apa. Contoh Dinas Pariwisata yang sudah mulai melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat khusus di sektor ekraf. Kami juga punya kerjasama fasilitasi pendaftaran apabila misalkan dari pemerintah daerah menggelontorkan anggaran untuk melakukan pembiayaan secara gratis kepada sektor ekraf maupun UMKM. Maka kami yang menerima, karena kami yang punya tugas untuk melakukan input data bagi pendaftar ataupun tinggal diberikan ke Pak. Tinggal diberikan kepada saya, kami input, kami akan asistensi juga. Jadi agar masyarakat ini minim penolakan, karena tadi mungkin sudah Bu Fitri jelaskan, tidak boleh menggunakan kata yang atau bahkan merek yang sudah didaftarkan oleh pemilik terdahulu. Nah, ini kan bisa menjadi sebuah nanti ada bentrok, ada sengketa dan lain-lain. Jadi lebih baik kita asistensi sejak dini. Kira-kira merek-merek mereka yang akan didaftarkan ini sudah ada yang punya atau belum? Maka kami akan asistensi, akan kami arahkan. Lebih baik nanti akan menggunakan nama yang aman secara teori. Kita lihat, oh ini kata-katanya aman untuk digunakan sebagai sebuah merek, maka mungkin alangkah baiknya menggunakan nama merek ini gitu. Di asistensi artinya si pengaju tadi itu boleh melakukan sendiri dulu, tapi pada saat tidak dilakukan sendiri pun ada pendampingan gitu ya ketika memilih merek gitu Pak maksudnya. Betul. Jadi tugas utama kami sendiri di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di setiap wilayah itu adalah memberikan pelayanan hukum dan HAM. Mulai dari merek tadi akan didaftarkan, bisa konsultasi terlebih dahulu kepada kami, bisa datang langsung, kemudian ada kanal untuk WhatsApp, kemudian mungkin pemerintah daerah juga sudah memiliki mekanisme untuk mengumpulkan sekelompok masyarakat untuk kami edukasi, dan kami akan asistensi pun itu sudah sering kita lakukan bersama. Nah, jadi masyarakat dari hulu sampai hilir tidak dibiarkan begitu saja untuk mendaftarkan ngeblong gitu. Jadi di entry sendiri dan ternyata ada kesalahan-kesalahan gitu nggak mungkin ya ada pendampingan. Jadi kami memastikan ada pendampingan dari mulainya mereka memilih kata per kata hingga nantinya mereka akan mendaftarkan hingga sertifikat itu terbit. Jadi bahkan kami juga melakukan pada ranah penegakan hukumnya, karena kami di kantor wilayah diberikan kewenangan untuk melakukan namanya penyidikan. Jadi kami memang diberikan tusi untuk melakukan penegakan hukum di bidang intelektual bersama dengan kepolisian. Begitu. Jadi tidak hanya ketika masyarakat diedukasi, mendaftarkan dan proses tadi sudah kita dampingi, bahkan hingga nantinya kalau ada sengketa. Jadi masyarakat nanti akan kami beri advokasi sekaligus nanti apabila mereka melaporkan, Pak, ini merek saya dipakai nih oleh pihak lain. Maka kami juga berhak untuk melakukan penyidikan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Gitu. Dan juga memediasi gitu Pak? Oh iya, betul. Jadi seperti kami ambil contoh tahun kemarin saja, kami melakukan beberapa mediasi. Karena memang nilai ekonomi sebenarnya yang dituntut oleh para pelapor. Betul. Iya, jadi kami juga lebih mengarahkan kepada mediasi. Win-win solution saja. Jadi kalau misalkan mereka meminta, wah ini saya setelah dihitung kerugiannya sekian M misalkan. Bagaimana tanggapan dari pelapor gitu. Jadi memang win-win solution yang lebih kami arah ke depankan. Jadi tidak sampai ke ranah pengadilan maupun ke
tingkat selanjutnya. Ada beberapa produk ya Pak, kalau nggak salah sempat ke blow up ya, kayak ada beberapa merek bapia dan seterusnya. Tapi kalau yang disampaikan Pak Fani tadi soal dari Bu Fitri, nanti mungkin dari OPD yang lain akan memberikan kuota gitu ya untuk diberikan ke Pak Fani untuk pengurusan. Nah ini larinya kan ke Mbak Badar. Ini kan Dinas Pariwisata kan udah memberikan perhatian ya ke Ekraf. Jumlahnya berapa Bu Ekrafnya? Apanya Kak? Di Jogja, di DIY. Oh banyak Mbak. Banyak itu berapa? Banyak sekali. Ada kuliner gitu misalnya. Ada data di Sibakul ya. Iya. Di Sibakul itu udah 300 sampai sekian ribu. 300 sekian itu. Itu baru data di situ ya Bu? Iya itu Kria Kuliner Fashion ya sekitar itu. Oke, Padahal yang- kan ekonomi kreatif 17 subsektor ya. Betul. Ada Nah, pemain game, ada game. Itu kemudian- berapa persen yang sudah ngurus Bu? Iya, Masih banyak dikit yang banget belum, kan? Iya, banyak Iya. yang belum tahu. Jadi ada yang sudah maju, ada. Jadi kita juga menyasar di beberapa titik, kita di beberapa kabupaten kota itu kemarin kita memberikan informasi. Jadi saya mau tanya Iya. Mbak Mandari, Iya. mau berapa lagi ditambah? Gitu ya. Loh, artinya kan ini bagian yang penting untuk Ya. peningkatan ekonomi kreatifnya. Ketika mereka didukung, mereka mendapatkan merek, berarti kan potensi ekonominya akan meningkat. Berarti Jogja juga dapat dampaknya. Nah ini secara anggaran keberpihakan Dewan sendiri untuk hanya haki itu ada nggak sih Mbak? Selain undang-undang tadi? Ya, pastinya fungsi kami kan ada 3 Mbak Marta. Yang pertama tadi saya matur di awal bahwa bagaimana kita keperpihakan kita kepada masyarakat khususnya pelaku-pelaku ekonomi kreatif adalah bagaimana kita membuat sebuah payung hukum bagi mereka agar tadi yang disampaikan Mas Fani, Bu Fitri tadi bahwa pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini yang sekali banyak menunjang dari segi perekonomian, dari segi pariwisata ini kan banyak sekali, sehingga ini menjadi support kita untuk memberikan payung hukum kepada mereka untuk melindungi ketika mereka punya kreativitas terhadap merek, terhadap makanan, terhadap sebuah desain dan segala macam itu kan harus kita lindungi. Pastinya kita sudah membuatkan sebuah payung hukum, walaupun entah nanti kita juga akan dalam fungsi kita dalam pengawasan juga kita akan mengawasi apakah payung hukum yang sudah kita tetapkan di tahun 2017 kalau nggak salah ini apakah masih terimplementasi hari ini kan gitu. Nah ini yang pertama. Yang kedua pastinya masalah penganggaran karena penganggaran itu memang di ranah kami kan. Pemda DIY mempunyai anggaran yang sangat banyak, tapi kan dibagi dari berbagai OPD dan bagaimana nanti Bu Fitri ini mengusulkan kepada kami. Makanya kami tadi saya tadi tanya datanya di mana. Ketika data ada disetorkan kepada kami, pastinya kami akan pastinya tidak akan semuanya dulu, pasti akan ada tahapan-tahapan bertahap. Mana sih yang urgent, mana sih yang harus didahulukan. Di mana sih yang paling ranah hari ini yang memang di masyarakat banyak yang mengalami sebuah kendala-kendala di lapangan. Nah, ini pastinya ada program pengawalan, pendampingan, anggaran untuk pendampingan, dan ada pengawalan untuk merek dagang, salah satunya contoh misalnya merek dagang ini banyak sekali yang memang curhat kepada kami untuk bagaimana ini pengurusannya susah. Pengurusannya terlalu berbelit-belit misalnya, ataupun terlalu lama. Ini sudah kami usulkan, tapi kok nggak ada informasi-informasi. Mbak tanyakan Bundari kan gitu. Ini kan menjadi sebuah hal yang memang menjadi patut kita bahas bersama, kita diskusikan bersama bagaimana pengurusan ini, bagaimana ini menunjang pariwisata dan perekonomian DIY ini dalam rangka pengurusan birokrasi ini jangan terlalu panjang. Bagaimana singkat, tapi bagaimana Kumham ini juga lebih cepat dengan data real, dan pada ketika eksekusi juga ada survei di lapangan ataupun survei di alat ataupun di survei ini mereknya dagang gudeg Bundari misalnya, ternyata sudah ada. Itu kan cepat harus disampaikan, tidak hanya menunggu pelaku ekonomi yang nanya, tapi betul. Bagaimana setelah ini ada komunikasi, ini sudah ada misalnya, atau melalui hal-hal yang memang lebih dipermudah sehingga masyarakat pelaku-pelaku ekonomi ketika memang speknya, syaratnya sudah lengkap, ataupun syarat-syarat yang ada di lapangan, ataupun tadi disampaikan oleh Mas Fani menyampaikan bahwa ini ada pendampingan kami juga, bagaimana mengawal. Nah ini juga harus selalu dilakukan. Nah ini kan support kita terhadap tadi kita kembali ke masalah anggaran, pastinya tadi Bu Fitri juga menyampaikan data mana sasaran yang harus kita lakukan hari ini. Pastinya ketika real ujung-ujungnya, saya selalu ujung-ujungnya di dana, ujung-ujungnya data dan dana. Ini kan pastinya harus
jelas. Bagaimana ini jangan sampai kita menganggarkan tapi nggak jelas kan gitu. Nah, data ekonomi pelaku ekonomi kreatif itu di DIY itu seperti apa yang mau didampingi atau dikawal secara anggaran untuk penganggaran kami di setor apa kita dok di DPRD untuk pelaku ekonomi kreatif untuk melakukan proses di dalam perizinan ini seperti apa, pastinya kita akan selalu care dan selalu kita support karena ini juga salah satu kewajiban kami terhadap warga masyarakat. Misalnya, oh ini ada 1.000 misalnya, oh anggaran kita baru untuk 50 dulu, berarti 50 dulu, tapi cetok 50 ki sopo, untuk siapa, dan sampai ke Kumham juga cetok, tahun ini 50, pendampingannya 50, seperti apa, berapa anggarannya, ya kita diskusikan di dalam sebuah rapat kerja di komisi kita. Jadi maksudnya di sektor mikro ini masih jadi perhatian nggak Mbak? Iya, jadi pastinya, secara anggaran juga masih prioritas gitu? Iya, ini masih menjadi sangat prioritas ketika pasca pandemi COVID, recovery pandemi COVID ini banyak anggaran untuk pelaku ekonomi, pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif ini untuk pelaku usaha dan juga bagaimana masyarakat ini bisa mengembangkan diri, kreativitasnya dihargai, kreativitasnya disupport oleh pemerintah daerah itu harus pemerintah hadir, negara hadir di tengah-tengah mereka. Oke, tetapi tetap harus mandiri ya Pak Fani ya. Yeah. Artinya kan ini supporting pemerintah ada, tapi kan juga terbatas ya Bu Fitri. Nah Pak Fani sebenarnya kalau ngurus-ngurus gini tuh mahalnya seberapa sih, kok kayaknya mesti butuh ditungguin, kalau nggak ada dana nanti deh gitu. Sebenarnya mahal nggak sih Pak? Baik. Boleh dikasih range harganya berapa? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat dari proses tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Sundari, pemerintah pusat saat ini kan sudah melontarkan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana salah satu objek dari perubahan undang-undang itu sendiri adalah HKI, di mana merek dan ada paten di dalamnya yang diubah agar proses yang mungkin terdahulu itu agak panjang kemudian dipangkas sedemikian rupa. Sudah lebih efisien sekarang. Contoh misalkan untuk pendaftaran sebuah merek, sebelumnya ada Undang-Undang Cipta Kerja ini kan membutuhkan waktu 9 bulan 15 hari. Kenapa 9 bulan 15 hari? Karena kita kan mengikuti ketentuan internasional yang dikeluarkan oleh badan PBB namanya WIPO, World Intellectual Property Organization. Jadi hampir seluruh dunia itu menggunakan mekanisme pendaftaran merek yang sama. Nah, kita mengadopsi aturan yang sama itu juga. Sehingga yang perlu kita kedepankan adalah bagaimana prosedur tadi yang sudah ditetapkan secara bersama-sama antar negara, tetapi dalam kurun waktu penyelesaian ini bisa dipangkas. Jadi masyarakat itu pertimbangannya 9 bulan itu lebih ke apa sih Pak? 9 bulan 15 hari? Iya, betul. Lahiran dong? Iya, betul. Jadi kalau dari mengandung sampai berojol gitu. Itu pertimbangannya apa? Sekian lama itu? Jadi karena tadi ada beberapa ketentuan yang memang diadopsi oleh Indonesia, pada dasarnya mulai dari pemeriksaan itu kita ada beberapa kali. Pemeriksaan secara administratif pada tahapan awal, kita perlu melihat apakah dokumen yang disampaikan oleh para pemohon ini sudah sesuai atau belum. Jangan-jangan pemohonnya A, KTP-nya B. Sehingga kita perlu melakukan cek and recheck terlebih dahulu. Kemudian kita perlu melakukan pengumuman. Pengumuman ini kita berikan dalam rangka siapa tahu ketika merek kita akan didaftarkan, ada masyarakat yang protes nih di awal, sehingga kami juga tidak akan meloloskan. Jika ketika misalkan dilakukan pemeriksaan, namanya pemeriksaan substantif, ternyata juga benar nih merek yang didaftarkan ini nantinya akan bersinggungan dengan merek lain yang sudah terdaftar. Kan banyak sekali, contoh kayak geprek bensus sekarang kan mungkin sudah didengar oleh beberapa kalangan, ini menjadi polemik sendiri begitu. Namanya sendiri ya. Betul. Sehingga nanti 9 bulan 15 hari ini dihitung menjadi sertifikat itu diterima oleh masyarakat. Tapi melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini dipotong menjadi 6 bulan. Nah, pemerintah juga melakukan dukungan secara regulasi di bidang untuk tarif PNBP itu sendiri. Contoh kalau kita melihat pada pendaftaran merek itu seharusnya untuk umum 1.800.000 untuk satu kelas. Tapi dari sektor UMKM yang mungkin punya irisan dengan Ekraf itu cukup membayar 500.000 saja. Jadi mungkin hampir dipangkas 70% gitu. Ini merupakan bentuk langkah nyata dari pemerintah untuk memberikan dukungan berupa kemudahan dalam berusaha, juga kemudahan dalam tarif dan biaya untuk pendaftarannya itu. Itu tadi 500.000 itu hanya untuk satu hak kelas gitu ya. Namanya, satu merek. kelas itu maksudnya apa? Jadi begini, kalau kita memiliki, contoh gampangnya, saya memiliki sebuah produk kopi misalkan, tetapi di sisi lain saya juga memiliki coffee shopnya.
Nah, dalam undang-undang atau ilmu merek itu kita dibagi menjadi 2 kelas yang berbeda. Satu kelas untuk produk, satu Satunya kelas untuk untuk- jasanya. Jadi kita akan mendaftarkan, maka perlu mendaftarkan mana nih yang kira-kira profitnya lumayan. Apakah bisa dua-duanya? Boleh, silakan. Maka perusahaan-perusahaan besar itu seperti Toyota dan lain-lain, dia mendaftarkan tidak pada kelas yang satu saja. Jadi di merek itu ada 45 klasifikasi merek. Jadi mereka ini perusahaan-perusahaan besar juga mendaftarkan seluruhnya, produk-produknya. Itu dia yang kadang-kadang menjadi menakutkan buat UKM ya, atau di aircraft atau mikro itu mereka berpikir aku ingin semuanya, tapi kalau secara biaya kemudian terdiri dari beberapa kelas yang akhirnya lumayan costly gitu ya Pak. Iya. Nah itu apakah ada juga apa ya proses pemahaman mana yang lebih prioritas, mana yang lebih berdampak, yang kemudian bisa dipilih gitu. Iya. Makanya pada tahapan asistensi kami coba berikan penjelasan pemahaman kepada masyarakat. Kira-kira dari sekian banyak jenis usaha yang sedang dijalankan mana yang paling profit, mana yang paling mendatangkan keuntungan. Oke, itu Sehingga penting kami banget. arahkan gitu. Contohnya tadi antara kopi dan coffee shopnya, Iya. mana yang lebih menguntungkan, jualan Betul. kopinya atau coffee shopnya yang mau dijadiin merek gitu ya Pak? Iya, betul. Oke, menarik. Baik, Bu, tadi yang disampaikan Mbak dari tadi adalah data gitu ya. Iya. Dan data itu mau disodorkan, kemudian apakah memang ada data real yang selalu update di dunia aircraft yang dikolek juga oleh dinas? Iya, kita karena merupakan bidang yang baru, ya Mbak Dari. Jadi kita juga sudah pernah mengadakan pendataan untuk baru Kria Kuliner Fashion. Itu aja belum semua, karena di DIY itu titiknya lengkap sekali. Dan itu kegiatannya itu hanya 3 bulan dulu dikerjakan oleh rekanan. Jadi nanti ke depan kita juga memang perlu update data lagi, karena tidak hanya 3 besar Kria Kuliner Fashion ya, di DIY semua lengkap ada. Ya. Tapi 3 Dan juga besar ini sementara yang masih jadi perhatian ini ada datanya Bu. Kria, ada pernah kuliner juga dan fashion. belum semua itu masih banyak lagi, karena kita di kabupaten kota ya, semua yang ada di DIY itu nanti menyasarnya. Jadi data memang masih proses OTW karena rekan yang baru, dan karena sebelum jadi bidang ekonomi kreatif itu dikerjakan OPD yang lain juga. Ada film, seni rupa, pertunjukan itu di Dinas Kebudayaan juga ada. Kemudian di Dinas Koperasi tadi juga Kria Kuliner Fashion UKM binaannya banyak sekali. Kemudian di Dinas Perindak juga ada. Jadi saling beririsan. Jadi kita Itu apakah ada kontribusi data? Karena kan Iya. ya tadi saling beririsan. Iya. Mungkin satu jenis usaha ini bisa masuk ke beberapa OPD kan? Iya. Mungkin kalau Iya, dia iya. di tengah-tengah ini kan mungkin masuk ke Dinas Koperasi, mungkin masuk di Perindak, tapi dia sektornya aircraft. Ada juga Dinas Pariwisata misalnya. Ada juga, karena kita juga sering berkolaborasi, sering menanyakan juga ya, karena kita nggak mungkin sendiri-sendiri, saling bersinergi iya, ya. oke. Jadi nanti yang di Sibakol sudah sistem kalau di Sibakol ya, Betul. karena sudah ada di database-nya. Kita juga bisa menggunakannya. Kemudian yang lainnya kan nanti yang ada yang seni pertunjukan, kita juga melakukan monitoring, dan ya pada tahun ini juga nanti di beberapa titik yang kita nanti mengajak kurator juga, jadi kita juga sambil mencari data juga dari dan itu nanti selalu ini ya berkelanjutan dalam kita mengembangkan kegiatannya di pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Sudah banyak kok Mbak. Jadi kita sudah banyak mensupport dinas terkait bagaimana support untuk mengurus terkait perizinan dan juga terkait haki ini. Jadi sehingga justru yang menjadi kendala, maaf ya, menjadi kendala di lapangan itu kita akan support nanti biar dari dinas terkait mengusulkan, jadi nanti kita akan kawal bagaimana sosialisasi kepada masyarakat. Iya, betul. Karena kita sampai turun di daerah Semarang Yogyakarta ini justru mereka banyak pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu yang di pelosok-pelosok itu kan tidak tahu bagaimana mengurus hak kekayaan intelektual ini. Ketika kita sosialisasi pun, ketika kita menyampaikan itu pun mereka tidak paham bagaimana mengurusnya, seperti apa mengurusnya. Selalu saya sampaikan datanglah ke dinas terkait kan seperti itu. Tapi bagaimana ini harus menjadi lebih kalau menurut saya lebih support kita kepada sosialisasi bagaimana cara masyarakat yang awam terhadap proses perizinan ini menjadi paham harus kemana ketika kendala di lapangan itu sebenarnya ini yang harus dilakukan dan oleh dinas
Dan Kumham mungkin menjadi juga salah satu bagian dari, pasti ini aja kolaborasi Dewan, Dinas dan juga Kumham, bagaimana ini kolaborasi bersama sehingga nanti pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini tidak menjadi bingung. Sebenarnya mereka sungguh luar biasa karena yang namanya masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta ini sungguh luar biasanya kreativitasnya. Banyak orang pintar-pintar melakukan kreativitas, melakukan kegiatan-kegiatan yang ya bukannya aneh ya, tapi memunculkan sebuah ide gagasan itu sungguh luar biasa. Tapi mereka tidak paham bahwa ini mahal harganya, sehingga ketika ini diklaim atau diplagiat oleh orang lain, mereka menjadi hanya sebagai penonton, tidak tahu Gresulo di belakangnya. Lah inilah menjadi ketika mereka tidak paham, tidak tahu bahwa nilai seninya, nilai kreativitas atau nilai produk mereka itu sungguh luar biasa, dan mereka itu tidak tahu. Mereka kan intinya golek duit. Misalnya contoh, membuat seperti ini. Tidak diurus mereknya, saya bisa buat gelas. Saya, kok bagus. Bagus, terus hanya dijual, terus akhirnya banyak yang pesan, tapi tidak tahu kalau harus mengurus merek. Yang penting saya dapat uang lah. Setiap hari saya untuk makan sehari-hari sudah dapat uang, tapi ketika ini menjadi booming, apalagi sekarang IT luar biasa, begitu di TikTok kan, di konten, jadi luar biasa. Tak bingung, kan akhirnya dicontoh dan justru yang orang lain yang mendapatkan keuntungan dari itu menjadi sebuah kerugian bagi masyarakat, sehingga ini menjadi bagaimana kolaborasi bersama sehingga masyarakat paham betul arti sebuah legal, sebuah merek dagang, sebuah produk kreativitas ini menjadi sungguh luar biasa. Dan ini yang saya mau tekankan, yang disampaikan Mbak Dari di offline tadi, kita juga ngobrol ya Pak Fani, soal bagaimana menggunakan teknologi. Sekarang sosial media aja belum pakai teknologi. Ketika tadi share, kesadaran kita nge-share ini karya saya, dunia fashion, mungkin kriya gitu ya, di foto aja mau jualan, tapi kemudian jadi di-copy oleh banyak orang. Nah ini juga kalau dari sisi kebijakan kayak apa nih Pak? Sosial media ini kan mendukung, tapi di sisi lain menjadi memudahkan orang untuk mengcopy dan seterusnya. Baik, sebenarnya kalau kita melihat dari undang-undang hak cipta itu sendiri, kalau ini bicara tentang copyright dan lain-lain, maka sebenarnya sudah diatur sedemikian rupa. Ada beberapa pasal yang membolehkan ini, misalkan bahwa untuk kegiatan pendidikan maka tidak disebut sebagai sebuah pelanggaran hak cipta. Kenapa? Karena sebuah modul ini dipergunakan yang mendatangkan manfaat lebih banyak. Maka undang-undang pun sudah mengadopsi dan sudah memberikan porsi bahwa kalau ada sebuah ciptaan digunakan untuk jenis bidang pendidikan, maka itu tidak disebut sebagai pelanggaran. Namun ada beberapa hal di luar itu yang menjadi concern, misalkan dilakukan sebuah penegakan hukum. Contoh, tahun 2019 itu kan sudah lumayan banyak penjiplakan, sehingga beberapa konsorsium, kalau kita baca di Google, konsorsium untuk penerbit di DIY ini menjadi gamang gitu untuk melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Kenapa? Karena ternyata tingkat penjiplakan, tingkat pembajakan bukunya itu lumayan tinggi. Nah, itu menjadi sebuah polemik sendiri bahwa akhirnya, dan dengan teknologi, tapi teknologi yang sederhana, di foto, ya di scan gitu ya misalnya. Jadi memang ke depan kami sudah melakukan edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Karena untuk tingkat pelanggaran sendiri, ketika kita persentase dan kita petakan, lebih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai sebuah pelanggaran. Jadi masyarakatnya mau beli lagi gitu ya. Termasuk saya masalahnya. Kok ada yang lebih murah gitu ya. Tadi berarti sebenarnya juga konsumen perlu dididik ya. Bagaimana ketika mereka juga membeli yang melanggar tadi hak cipta, hak paten dan seterusnya, itu perlu kita juga kita hargai lah untuk ciptanya ya. Oke, kemudian yang kedua Pak, ini tentang sosialisasi kemudahan. Jadi yang disampaikan Mbak Dari, nggak mungkin sosialisasi kan face to face, offline terus menerus gitu, yang membutuhkan waktu dan biaya. Apakah juga ada kemudahan mengakses, mendapatkan informasi itu secara terbuka dan hanya di handphone kita? Ada seperti apa nih sosialisasinya? Dari Bu Fitri ada ini sosialisasi tentang hak ini? Oh iya, kita udah sering melakukan sosialisasi ya. Menggunakan media apa Bu? Mungkin dengan sosial media. Dengan ketemu dengan masyarakat, mengunjungi masyarakat. Kalau yang tidak seperti itu, yang sehingga siapapun bisa mengakses, ada nggak Bu? Kita juga di Kementerian tuh ada
kapan sosialisasi, mereka mengakses, mendaftarkan ikut sosialisasi. Sosialisasinya tetap di ruangan secara face to tetap face. offline ya. Baik iya. Dari Pemda DIY juga, kementerian juga support tentang sosialisasi, kementerian mengadakan sosialisasi di DIY, kemudian diinformasikan sekalian difasilitasi. Yang datang itu nanti usahanya apa, yang penceritakan, yang bawa Kriya Kuliner Fashion bawa produknya, kemudian nanti langsung didatarkan difasilitasi juga. Sebenarnya Karena one juga- stop ya, iya. begitu Karena ada harus sosialisasi jelas, langsung. Iya. Sekalian ada tanya jawab. Gitu. Tapi kan tidak semuanya bisa terjangkau, Bu. Iya. Itu nanti juga harapannya nanti Pemda itu juga mengembangkan. Kementerian kemarin baru sosialisasi juga baru di 5 provinsi ya. DIY termasuk. Jadi karena ekonomi kreatif tadi undang-undangnya nomor 24, yang menarik itu yang ekonomi kreatif 24, kemudian ada turunannya lagi peraturan pemerintahnya juga nomor 24. Undang-undangnya dikasih nomor 24 itu karena dia di topnya tanggal 24 Oktober. Jadi tahun lalu juga sudah dirayakan sebagai Hari Ekonomi Kreatif 2023 kemarin. Oke. Kalau dari Pak Fani ada nggak jadi semacam edukasi informasi? Ada web itu ya? Betul. Ada web, ada sosial media yang kemudian yang nggak pernah tahu itu yang didatangi Mbak Dari baru apa itu gitu kan? Nah itu mendapatkan informasi dari yang di tangan mereka gitu. Baik. Ada. Kalau kita melihat sebenarnya dari kegiatan yang kami lakukan oleh kantor wilayah beserta mungkin beberapa teman-teman yang ada di OPD, itu kami hampir 1 tahun itu mungkin ada 100-an kegiatan berupa sosialisasi. Bahkan kami juga Ini masih offline juga berarti? Ya, ada beberapa hal yang dilakukan secara offline, misalkan pesta rakyat, misalkan ulang tahun kabupaten tertentu, misalkan Bantul kemarin, kami juga mengadakan semacam satu stand khusus untuk one stop service tadi. Bagaimana masyarakat diberikan edukasi, kemudian kami juga berikan kemudahan. Ada yang mengakses nggak Pak? Jangan-jangan dilewatin, apa gitu ya? Iya, jadi Diakses. kami juga banyak sekali kemarin yang mengakses, dan alhamdulillah juga di beberapa tempat, misalkan di beberapa pusat perbelanjaan seperti mall dan lain-lain, itu juga kami lakukan one stop service. Nah, beberapa hal yang mungkin untuk diberikan kemudahan ketika misalkan kita memang IT-nya terjangkau, maka kami juga sudah melakukan pengembangan teknologi dari tahap per tahap. Misalkan pendaftaran sekarang itu sudah bisa dilakukan dari rumah, dari kamar, dari kantor, dari mungkin tempat usaha mereka di pasar dan lain-lain. Nah, ini adalah beberapa sisi kemudahan dari unsur teknologi yang diberikan kepada masyarakat agar memudahkan mereka untuk melakukan pendaftaran. Dan ini impact-nya juga lumayan. Ketika kami melihat output ketika sebelum dan sesudah adanya teknologi atau aplikasi yang secara online dapat diakses, ini ada perubahan signifikan dari masyarakat. Dulu mungkin hanya ribuan, sekarang sudah 10.000 pendaftar HKI pada tahun 2023 yang mendaftar khusus di wilayah DIY saja. Kalau di sektor yang tadi unggulan Kriya Kuliner Fashion lebih banyak yang mana tuh Pak? Yang sudah mendaftar? Ya, kalau kita lakukan pemetaan sebenarnya lebih banyak ke wilayah di Bantul. Karena Bantul Ya, ini memang daerah Bantul. dari sisi aircraftnya Mungkin makan saking kencengnya Mbak Dari ngomong tadi sampai habis suaranya. Jadi Bantul banyak ya, aircraft. Betul, Di sektor aircraft, apa? Jadi kalau Kria aircraft, atau? ya krianya di wilayah Bantul, kemudian di dukung pula ada isi Yogyakarta di sana yang di sisi lain juga membantu dari beberapa sektor untuk pelaku aircraft. Ini juga ternyata memberikan yang sedemikian rupa. Nampak gitu. ya, Krianya oke. lumayan banyak di sana. Oke, terima kasih Mbak Dari, ternyata ya suaranya yang kenceng itu ternyata sampai ke karena salah satu kabupaten yang memang krianya paling tinggi ya di DIY ya Bu. Oke, yang terakhir ini adalah singkat Pak. Ini kan dunia hak cipta ini kena yang namanya AI gitu ya. Nah, ini apakah juga nantinya akan ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan cipta yang berkaitan dengan teknologi gitu, karena ini bukan nggak lagi full manusia nih, tapi ada teknologi yang ada di sana sehingga sangat tipis nanti kan satu dengan yang lain bedanya. Apakah nanti juga ada upaya-upaya ke sana? Baik, kalau kita melihat sebenarnya kembali lagi karena kami Kementerian Hukum dan HAM gitu kan, jadi memang dasarnya adalah dasar hukum yang kita gunakan. Selama ini Undang-Undang Hak Cipta memang sudah menampung sebenarnya bahwa yang dianggap sebagai sebuah pencipta atas karya-karya aircraft misalkan, ini adalah manusia begitu. Sehingga teknologi ini hanya dijadikan sebagai sebuah tools, alat untuk membuat sebuah karya cipta. Contoh gampangnya mungkin sebuah arsitektur sekarang, ketika dia dulu membuat harus menggambar dengan
pena, dengan kemudian tangan, garis tangan yang mungkin membutuhkan waktu sekian hari. Sekarang dengan aplikasi yang ditunjang dan diberikan kemudahan dalam membuat sebuah karya, sehingga mereka lebih menjangkau dan lebih memangkas waktu. Namun memang AI ini menjadi sebuah perdebatan sendiri ketika ini produknya muncul di masyarakat. Orang dengan mudah membuat sebuah karya hanya dengan mengetik saja sekarang. Tetapi hal ini memang menjadi concern dari kami, Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pada tahun lalu kami lakukan kajian, lakukan diskusi publik di salah satu tempat hotel di Jogja, untuk menampung aspirasi masyarakat. Kira-kira dari pelaku aircraft ini tanggapan terhadap AI seperti apa? Karena ini cepat sekali kan Pak ya. Jadi memang beberapa temuan teknologi yang sekarang berkembang di AI ini sudah tidak kita bisa hitung lagi mungkin. Di berbagai jenis mungkin sekarang sudah ada. Tapi di beberapa solisasi pun kami lakukan. Ada AI yang memudahkan masyarakat untuk membuat logo. Untuk usahanya seperti tadi, masyarakat di pedesaan mungkin saya mau menggambar ini susah, nggak bisa gambar malahan. Iya, malah nggak bisa menggambar. Nah, AI ini hadir bagaimana kita mengarahkan agar AI ini tepat guna untuk dilakukan dan positif untuk dijalankan tanpa melanggar ciptaan punya orang lain, begitu. Mungkin itu Mbak. Iya, baiklah. Nah, kalau Mbak Dari, saya bayangkan karena populernya beliau kan dipakai nih fotonya. Nah terus saya menggunakan fotonya beliau, tapi yang ngomong saya gitu kan. Hanya bibirnya aja yang ngomong gitu ya. Itu pelanggaran itu, kalau itu pelanggaran identitas ya. Ya, memang di satu sisi teknologi membuat kita menjadi lebih mudah, tapi di sisi lain juga ada beberapa resikonya. Termasuk di dunia haki ini banyak hal yang nanti perlu dicermati perkembangannya seperti apa. Tapi kolaborasi yang dibangun ini Bu, sarannya dari Mbak Dari untuk kolaborasi antar OPD yang sebenarnya membidangi hal yang sama, usaha mikro ini seperti apa Mbak? Jadi boleh dikasih saran? Kalau yang namanya data itu kan harus satu, walaupun mau dikerjakan semua dinas, mau dinas UMKM, mau dinas pariwisata, mau dinas kebudayaan, tapi yang namanya data itu hanya satu. Pelaku pelaku ekonomi kreatif ini juga hanya misalnya Suto kan gitu. Suto ini pelaku batik misalnya, batik Suto misalnya. Ya cuma batik Suto ya cuma itu kan. Tapi walaupun ini dari segi UMKM ada yang mendampingi, dari segi pariwisata ada yang mendampingi, dari segi budaya kan. Tapi datanya kan cuma satu. Maka ini harus menjadi sebuah data yang memang satu data yang nanti akan didampingi oleh, karena memang dalam suatu kegiatan ataupun suatu produk pastinya akan didampingi dari berbagai dinas kan gitu. Oh ini kalau batik ataupun tadi wayang ini kan urusannya juga dengan kebudayaan. Oh dinas kebudayaan juga ikut andil dalam nanti mengangkat wayang ini, misalnya kesenian wayang ataupun bagaimana menampilkan wayang ini juga dengan dari sisi kebudayaan. Oh dari segi tadi promosi misalnya. Oh ini dari UMKM dan koperasi, ada dinas koperasi. Oh dari pariwisata bagaimana menampilkan wayang ini dari segi dinas pariwisata ataupun dari dinas lain-lainnya. Banyak sekali yang memang harus disinergikan. Datanya satu, tapi kontribusinya bisa bersinergi gitu ya. Harus tidak mungkin hanya diselesaikan oleh dinas pariwisata, tidak mungkin. Dan hanya satu dinas itu tidak mungkin. Maka ini harus kerjasama, sinergi dari berbagai OPD ini harus menjadi satu kesatuan untuk bagaimana mewujudkan kesejahteraan khususnya masyarakat, khususnya pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Ketika ini urusannya ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, kita ada di belakangnya, kan gitu. Keren. Saya mau ambil tangannya Bu Fitri. Saya jaga ini. Biar bergandeng tangan, bersinergi. Marta, satu lagi yang mau saya sampaikan. Tadi kan undang-undangnya sudah ada, undang-undang ekonomi kreatif. Kemudian ada turunannya lagi. Itu ada peraturan pemerintah nomor 24 juga tahun 2022 tentang pelaksanaan undang-undang ekonomi kreatif tadi. Yang menarik bahwa setelah pemerintah mengepush untuk mendaftarkan HKI, bersertifikat HKI. Nah, itu nanti di peraturan pemerintah tadi nomor 24 disebutkan bahwa sertifikat HKI ini bisa untuk anggunan bank. Oh iya. Ini instrumennya belum. Instrumennya masih diolah di pusat karena kan bank nanti Kementerian Keuangan di bawahnya ya. Kalau yang produk-produk aircraft kan Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Kumham juga. Jadi itu ke depan jadi memudahkan untuk pelaku ekonomi kreatif untuk berusaha untuk menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dan
intinya semuanya untuk kesejahteraan Permudahan, intinya masyarakat. permudahan. Iya betul. Intinya Habis ini rajin rajin ngajuin aja biar tapi untuk syarat pinjam bank. Nah ini langsung sekolah lagi semuanya. Oke, baik, Ya, menarik. misalnya saat ini Iya. modalnya sedikit tapi ada permintaan yang banyak sekali. Itu nanti bisa dijadikan Oke. agunan. Jadi dimudahkan untuk berusaha. Baik, betul-betul menjadi leverage ekonomi ya buat pelaku ekraf ya. Iya. Baik, Bu Fitri makasih banyak hari ini ngobrolnya. Mbak Nari tentu saja saking semangatnya, Saking semangat. tapi tetap menular ke kita nih. Iya. Harus tetap semangat, setiap hari harus semangat. Iya. Untuk masyarakat harus Saya semangat. kalau lagi nggak semangat, lagi semangit gitu ya, datengin Mbak Nari gitu ya, biar semangat lagi. Pak Fani, terima kasih. Kita tunggu sosialisasinya lebih luas lagi, masif Siap. lagi, dan tidak hanya sosialisasi, tapi juga pendampingan dan solusi-solusi ketika ada hal-hal yang perlu ditemani. Baik. Oke, saya terima kasih kepada tentu saja Dinas Pariwisata DIY. Lokasi kita di Pusat Desain Industri Nasional PDIN Yogyakarta. Terima kasih juga kepada Lovis dan terima kasih untuk Anda yang ngikutin podcast kita hari ini BBWI. Saya Marta Sasongko. Sampai ketemu lagi dan salam sehat buat kita semuanya.